Haleluya. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat House of Blessing maupun jemaat yang lain yang mengikuti ibadah pada saat hari ini. Mari kita bersama-sama, kita mau beribadah, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Siap mau menyembah Tuhan, siap mau memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami rindu mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan layakan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga pujian, penyembahan yang kami naikkan itu memuliakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Layakan kami Tuhan, kami siap mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu buat Tuhan. Kita mau bergirang buat Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama tetap bersukacita meskipun hari ini kita kembali beribadah online, ya, karena kita tahulah situasi dan kondisi yang terkini. Tetapi tidak mengapa, kita tetap dapat beribadah bersama-sama meskipun via online. Tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Nah, saya mau bacakan terlebih dahulu dari ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Ya, Kejadian 18 ayat 16 sampai 21. Oke, pegang Alkitab masing-masing sudah dapat? Begini firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas tema, yuk kita menjadi pendoa syafaat.
Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya cerita tentang ini, dan saya mau ingatkan kembali sebagai perenungan kita pada hari ini bahwa betapa pentingnya bangsa ini memerlukan pendoa syafaat. Ya, paling tidak keluarga kita lah. Kalau bangsa itu sangat besar, maka keluarga ada pada unit yang terkecil yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora. Tetapi di sini dikatakan menariknya bahwa Tuhan melakukan perbincangan terlebih dahulu dengan Abraham sebelum ia memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Nah, apakah Tuhan ketika berbicara dengan Abraham ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tahu? Ataukah Tuhan butuh pertimbangan Abraham untuk memusnahkan atau tidak memusnahkan Sodom dan Gomora? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa antropomorfisme. Artinya di sini Tuhan digambarkan seolah-olah seperti manusia. Jadi ketika dia berbicara supaya kita manusia, para pendengarnya itu mudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi tentu yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhan tidak perlu pertimbangan siapapun ketika dia memutuskan apakah memberkati ataukah menghukum pihak manusia. Lalu yang kedua, di sini bahwa Tuhan ketika berbicara bahwa dia akan menghukum, tetapi harus diingat dalam keadilannya Tuhan tidak pernah memutuskan semena-mena atas penghukuman yang akan dia jatuhkan, termasuk kepada Sodom dan Gomora. Jadi ketika Tuhan akan memutuskan memberkati atau menghukum pribadi seseorang atau satu bangsa, maka semuanya telah berdasarkan pertimbangan dan hikmat Tuhan yang sempurna itu. Dari pelajaran ini kita melihat bahwa Abraham berdiri sebagai seorang pendoa syafaat. Dia berdiri di antara Allah dengan kota Sodom dan Gomora. Artinya Abraham menjadi perantara. Dia memohon kepada Tuhan atas apa yang Tuhan rancang, yang tentu sangat pahit akibatnya bagi Sodom dan Gomora. Padahal Abraham kan tidak kenal dengan orang-orang Sodom dan Gomora secara pribadi. Abraham toh tidak punya keterikatan sebagaimana ia punya keterikatan di masa lalu dengan kota Ur-Kasdim misalkan, atau dengan kota Haran misalkan. Dia punya sejarah, ya, dia punya historis di sana. Tetapi dengan Sodom dan Gomora tidak. Tetapi mengapa Abraham peduli? Nah, itu sebabnya kita perlu memahami pentingnya menjadi seorang pendoa syafaat. Apa sajakah itu? Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, seorang pendoa syafaat adalah seorang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dari apa yang kita baca tadi dari ayat 16 sampai ayat yang ke-19 tadi, ayat 21, menunjukkan betapa dekatnya hubungan Abraham dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Abraham. Di sini dia bukan meminta pertimbangan Abraham apakah mau dihukum atau tidak, bukan. Tetapi sebagai pribadi yang sangat kenal dengan Abraham, dan sebaliknya juga Abraham mengenal Allah, maka disitulah terjadi satu perbincangan antar dua sahabat. Jadi kita, saudara, menjadi seorang pendoa syafaat itu bukan sekedar menaikkan doa, tetapi kita sendiri harus punya hubungan, harus punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu isi hati Tuhan. Abraham kenal betul hati Tuhan, ya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak mungkin semena-mena menjatuhkan penghukuman atas Sodom dan Gomora kalau tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kita juga perlu memahami bahwa sebagai pendoa syafaat, kita untuk menaikkan doa kepada Dia, kita harus mengenal isi hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita doakan adalah betul-betul yang sesuai dengan kehendaknya. Dari mana kita tahu isi hati Tuhan? Ya, dari Alkitab, dari firman Tuhan. Kita tahu mana yang berkenan di hati Tuhan. Dengan demikian kita tahu juga apa yang akan kita sampaikan, karena kita meminta bukan sebagai pihak yang tidak mengenal Tuhan, tetapi sebagai pribadi
yang sangat akrab, yang karib, sehingga kita memintanya pun berdasarkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, seorang pendoa syafaat itu adalah orang yang punya belas kasihan dalam hatinya. Jadi tadi dia punya hati yang dekat dengan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan, Yesus bilang, kepadamu, kepada para murid, ya, kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus, dikatakan kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan sorga, yang lain tidak. Jadi apa yang menjadi isi hati Tuhan itu juga menjadi isi hati kita. Sebetulnya Tuhan itu berbelas kasihan kepada Sodom dan Gomora, hanya mereka tidak menyambutnya dengan pertobatan. Sebab itu kita membaca dulu ya di ayat yang ke-22 sampai 26. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jadi di sini seorang pendoa syafaat seperti Abraham, dia memiliki belas kasihan. Ya, dia bukan meragukan keadilan Tuhan, tetapi sebuah dialog yang dinaikkan sebagai seorang sahabat. Dia menanyakan, Tuhan, apakah tidak ada jalan lain? Ya, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka mau bertobat hidup benar, Tuhan pasti mengampuni mereka. Jadi Tuhan tidak serta-merta menjatuhkan penghukuman. Jadi ada batasan waktu yang telah Tuhan berikan kepada Sodom dan Gomora, yang telah naik peristiwa-peristiwa yang jahat itu melalui orang-orang, entahkah mereka nabi ataukah orang-orang benar, pokoknya umat Tuhan yang berseru-seru kepada Tuhan, yang melapor kepada Tuhan mengenai kebejatan ini, meskipun sebetulnya Tuhan sudah tahu, tetapi berdasarkan apa yang telah terjadi, Tuhan sesungguhnya telah menyatakan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah serta-merta segera memvonis. Dia selalu memberi tenggang waktu untuk manusia bertobat. Tetapi disinilah kemudian didapati bahwa Sodom dan Gomora itu tidak mencari Tuhan, tidak merendahkan diri. Seperti misalkan Yunus ketika memberitakan Injil, ketika dia mengatakan, kota ini akan ditumbangkan oleh Tuhan, tunggang langgangkan oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Maka seluruh kota Niniwe bertobat. Mereka merendahkan diri hadapan Tuhan, dan penghukuman Tuhan pun luput daripada mereka. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pendoa syafaat pun perlu memiliki hati ini. Jadi kita bukan sekedar berdoa, tapi kita betul-betul mempunyai beban kepada seseorang, kepada keluarga, apalagi yang lebih luas kepada bangsa kita. Maka kita harus punya hati seperti ini dulu, bahwa kita nggak punya rasa tega melihat ketika seseorang yang kita lihat hidup dalam dosa, mereka akan dihukum Tuhan, mereka pasti binasa. Nah, ketidaktegaan itu yang menghasilkan belas kasihan dalam hati kita. Itulah yang kemudian kita naikkan ke hadapan Tuhan. Ingat saudara, Abraham tidak kenal orang-orang Sodom dan Gomora. Abraham tidak punya keterikatan historis dengan kota itu. Tetapi di sini yang Abraham lihat adalah bahwa mereka akan bernasib sangat tragis ketika penghukuman Tuhan datang. Itu sebabnya dia menaikkan doa syafaat ini bukan karena mengenal, tetapi karena punya belas kasihan. Apalagi kalau kita mengenal orang-orang yang hidupnya telah jauh dari Tuhan. Apakah anak, cucu, suami, istri, keluarga dekat, atau teman-teman dekat kita, orang-orang yang kita kenal, hidup dalam dosa. Bukankah ini menjadi kepedihan hati bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Ingat, Tuhan selalu sedih,
Tuhan hancur hati ketika ada orang-orang yang dibinasakan. Itu kata Alkitab. Ya, Tuhan tidak pernah bersuka cita karena kebinasaan manusia. Dia hancur hatinya. Nah, hati Tuhan inilah yang dimiliki oleh Abraham dalam hatinya juga. Demikian kiranya kita juga memiliki hati yang sama ketika melihat keterpurukan bangsa ini. Misalkan kita lihat akibat pandemi yang berkepanjangan, kita hancur hati, berdoa, karena bukan cuma kita yang kena dampak, tapi ada banyak orang juga yang terkena dampak dan hidup dalam kesusahan. Sebab itu mulailah dengan orang lain lebih dulu, barulah dengan diri kita. Yang ketiga, seorang pendoa syafaat itu tahu batasan di mana dia dapat memohon kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat selanjutnya ya. Di dalam ayat 27 dan seterusnya sampai 33 ya, dikatakan, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham coba bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan berkata kalau ada 50. Pertama Abraham minta, Tuhan kalau ada 50 orang, masihkah engkau memusnahkannya? Tuhan bilang tidak. Kalau kudapati orang-orang yang benar 50 saja di kota itu, maka tentu Tuhan mengampuni. Lalu Abraham turun, 45, aku tidak memusnahkannya. 40, tidak, kata Tuhan. 30, tidak akan kumusnahkan. 20, tidak akan kumusnahkan, kata Tuhan. Kalau 10, maka disitulah kemudian Tuhan pergi meninggalkan Abraham, dan Abraham tahu bahwa ini sudah mencapai batas, di mana Tuhan tidak lagi meresponi apa yang Abraham minta. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan bilang aku tidak akan memusnahkan kalau ada 10, Abraham sadar ini sudah mencapai batas. Jadi tidak sampai 10, bukan berarti kuota orang bertobat harus 10. Tidak, saudaraku, ya. Tidak harus seperti itu. Tetapi di sini artinya Abraham sebagai orang yang bersyafaat, dia tahu, dia sadar bahwa kedaulatan untuk menghakimi dan menghukum adalah Tuhan. Abraham diizinkan untuk memohon berkali-kali, tetapi yang berwenang untuk mengabulkannya adalah Tuhan. Jadi sebagai pendoa syafaat, Bapak, Ibu, dan saya, kita punya keterbatasan. Ya, ingat, jangan pegang kata-kata orang-orang yang over iman, ya, yang berkata-kata doa dengan iman yang kadang-kadang ngawur-ngawur, melebihi apa yang diajarkan. Mereka mengklaim janji-janji Tuhan dan memaksa Tuhan mengubah ya, kehendaknya. Jangan Tuhan, ubahkan. Tidak bisa dipaksa-paksa. Seorang pendoa syafaat yang dekat dengan Tuhan justru tahu batas di mana kita dapat memohon dan Tuhan menjawab atau tidak menjawab. Demikian yang harus kita pahami. Jadi saudaraku, jika kita sudah berdoa berulang-ulang, doa yang bertalu-talu kita naikkan siang dan malam, tidak ada perubahan terhadap orang atau kerabat, keluarga, atau tidak ada perubahan juga terhadap kota, terhadap bangsa, maka saudaraku, jangan berpikir bahwa kita gagal. Tidak. Tuhan memanggil, Tuhan menggerakkan kita untuk bersyafaat. Sebatas itu. Karena ingat, bukan kita
yang menentukan akan hasil syafaat kita. Kita hanya memohonkan kepada Tuhan, tetapi jawaban akhirnya adalah sesuai dengan keputusan berdasarkan kehendak Tuhan yang absolut itu. Jadi saudaraku, jika kita terpanggil untuk berdoa bagi seseorang, kita punya beban terhadap seseorang atau terhadap satu keluarga, terhadap siapapun juga, maka berdoa saja. Sebatas itu saja. Yang penting kita terbeban untuk orang itu, terbeban untuk keluarga itu, terbeban untuk kota, terbeban untuk bangsa. Maka kita percaya Tuhan yang lebih tahu sebelum kita mendoakannya. Jadi untuk apa dong kita berdoa? Tuhan dalam kemahaannya, kemahatahuannya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kenapa dia minta kita berdoa? Karena dia mau melakukan sesuatu terhadap pihak manusia. Di situ dia inginkan, justru dia memberikan satu kehormatan di pihak kita untuk ikut bersama-sama, untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan bagi bangsa itu. Ingat saudaraku, bahwa Yesus yang datang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dalam kedaulatannya, tetapi dia menggunakan sarana manusia untuk bekerja sama, ya, untuk menjadi mitra di dalam menjalankan proyek keselamatannya. Tuhan bisa melakukannya sendiri, tetapi betapa mulianya ketika kita diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk menjadi pensyafaat bagi orang lain. Nah sekarang kepada siapa dong kita harus bersyafaat? Nah firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dikatakan dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kepada semua orang, termasuk tentunya yang prioritas adalah pemerintah kita. Hari-hari ini pemerintah membutuhkan sangat banyak doa-doa orang benar, karena kita percaya segala permasalahan terjadi akibat pandemi ini Tuhan telah campur tangan, ya. Jadi apapun yang, meskipun kita mendengar kabar virus Omikron, varian Omikron akan mencapai puncaknya pada Februari, justru para ahli berkata begini, bahwa ini anugerah Tuhan, karena Omikron tidaklah seberbahaya varian-varian yang lainnya. Justru Omikron adalah yang terlemah dari antara varian virus COVID-19. Jadi datangnya Omikron adalah petanda baik. Endemi segera datang, pandemi segera berlalu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi 2 tahun kita bersyafaat tentu tidaklah sia-sia. Kita percaya Tuhan telah campur tangan, Tuhan telah ikut ambil bagian di dalam proses yang terjadi atas bangsa kita. Bangsa kita selamat karena pertolongan Tuhan, berkat doa-doa kita, sehingga pemerintah mendapatkan hikmat, mendapatkan jalan keluar, dan segala bantuan pun datang. Percayakah saudara akan hal itu? Lalu kemudian kita berdoa bagi siapa? Bersyafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang membenci kita, bagi orang mencaci kita, kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja kepada kita, tapi termasuk orang yang membenci kita, kita harus berdoa, kita harus bersyafaat bagi mereka. Jadi kepada bangsa, kepada pemerintah, kepada orang-orang bahkan yang tidak kita kenal, demi keselamatan bersama, demi kesejahteraan bersama, kita berdoa, dan termasuk juga demi supaya ada perdamaian antara kita dengan sesama, termasuk musuh-musuh pun kita syafaatkan, meminta dari Tuhan belas kasihannya untuk memberikan pengampunan atas orang-orang yang membenci kita, agar mereka selamat tentunya. Haleluya. Lalu apakah doa Abraham, syafaat Abraham itu tidak memiliki hasil? Sodom dan Gomora tetap dihukum, tetapi jangan lupa di kota Sodom ada keponakan dan cucu keponakan dari Abraham. Siapakah mereka? Ingat dong, ada Lot, ada istrinya, dan ada kedua anak perempuannya. Jadi ada 4 orang. 10 orang Tuhan katakan kalau ada 10 Tuhan selamatkan. Tetapi sebelum
Abraham bernego untuk 4 orang, Tuhan sudah meninggalkan Abraham. Dengan demikian, Tuhan ingin mengajar kepada Abraham agar meletakkan segala kuasa itu hanya daripada Tuhan saja, kuasa untuk menyelamatkan. Nah, saudaraku, kita melihat ya bahwa doa syafaat Abraham tidak sia-sia. Dalam Kejadian 19 ayat 29 dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi, tetap ada hasilnya. Abraham belum sempat meminta, tetapi Tuhan memberikan reward. Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Abraham. Abraham tentu teringat akan Lot, tapi belum sempat berdoa, Tuhan sudah menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak usah berpikir kalau kita bersyafaat harus seperti yang kita doakan. Oh, Tuhan lakukan yang seperti saya doakan itu. Tidak seperti itu, tetapi berdasarkan hikmat dan kedaulatan kasih setia Tuhan itulah, maka kita dapat melihat hal-hal yang menakjubkan, yang di luar pemikiran kita, Tuhan kerjakan. Tugas kita apa? Cukup bersyafaat, berdoa bagi orang lain, untuk menunjukkan bahwa kita punya hati Tuhan, dan kita punya kemurahan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk jadi para pendoa syafaat di tengah-tengah bangsa yang mengalami masalah, di tengah-tengah keluarga yang mengalami masalah. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat hari ini, kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Evangelis Vernon dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan kasih setia Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh dibentangkan. Dan biarlah Roh Kudus tolong supaya firman Tuhan yang sudah kami terima diberkati di dalam kehidupan kami, dimeteraikan oleh Roh Kudus, tersimpan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolong kami supaya firman Tuhan menjadi perenungan kami, menjadi perilaku kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan berkatilah Bapak Gembala, bersama Ibu Gembala, anak-anak dan sekeluarga rumah tangga Gembala diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan dalam pelayanan mereka, Tuhan tolong beserta, sehingga apa yang mereka buat semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga tidak lupa Tuhan, berdoa buat gereja kami, GPDI House of Blessing. Mari Tuhan tolong pelihara, lindungi dan berkatilah gereja kami. Dalam setiap pelayanan kami, biarlah disertai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami buat boleh mendatangkan berkat bagi jiwa-jiwa yang baru, maupun jemaat-Mu yang sudah setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Berkatilah juga Tuhan setiap pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus tolong kami di dalam pelayanan gereja ini. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan,
buat rumah ibadah kami ya Tuhan, yang sering kami pakai untuk beribadah hari Minggu. Mari Tuhan berkati rumah ibadah ini. Biarlah keluarga rumah tangga Ibu Widya sebagai pemilik daripada rumah ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Anak cucu menantu semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami bawa dalam doa ya Tuhan, buat jemaat-Mu GPD House of Blessing, baik yang setia dan taat beribadah secara tatap muka maupun online. Tuhan pelihara, lindungi, sertai, dan berkatilah keluarga besar kami. Dari orang tua, anak-anak, cucu, menantu, sekeluarga, seisi rumah tangga diberkati. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat para pelayan-pelayan, hamba-hamba-Mu. Mari Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami buat dalam pelayanan gereja ini, serta nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, yaitu terkena wabah penyakit menular Omikron, kepada Yonatan dan juga kepada Jeremia, bahkan juga kepada Ibu Rosa yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya. Mari Tuhan tolong Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya oleh bilur Yesus mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dan boleh beraktivitas kembali dalam keluarga, dalam aktivitas pendidikan maupun aktivitas dalam rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga Bapa teringat kepada jemaat-Mu yang terkena penyakit bawaan, baik Joel maupun dengan Pak Max Ratu dan juga Pak Odi. Mari Tuhan ada di dekat mereka, ada di dalam jemahan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka kuat dan diteguhkan iman percaya mereka ketika mereka menghadapi situasi sulit keadaan tubuh mereka yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami bawa dalam doa ya Tuhan, buat pemerintah dan bangsa kami. Mari Tuhan tolong bangsa kami yang juga terkena dengan wabah penyakit yang menular. Biarlah lewat pemerintahan yang ada, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada pemerintahan kami, khususnya kepada tim medis dan para dokter, sehingga mereka boleh dapat mengatasi dan menangani masalah-masalah wabah penyakit yang melanda bangsa kami. Terlebih Tuhan, kepada pemerintahan kami dimampukan oleh Tuhan untuk memimpin dan membawa negara ini ke dalam rencana dan kehendak Tuhan punya mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati pemerintahan kami, dijauhkan dari segala wabah penyakit dan juga dijauhkan dari segala masalah, terlebih dari segala sekelompok orang yang ingin menjatuhkan program pemerintah, yang ingin mengganggu program pemerintah, bahkan yang ingin menjatuhkan pemerintah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dan mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam negara ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di sorga, kembali kami datang berdoa, mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu. Siang hari ini kami dapat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Berkatilah jemaat Tuhan GPD House of Blessing di rumah masing-masing, maupun jemaat Tuhan lainnya yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, langsung atau tidak langsung di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap pelayanan pekerjaan usaha mata pencaharian. Tuhan memberkati kesehatan kekuatan. Tuhan memberkati pangan sandang papan dan juga keuangan daripada jemaat. Bapa di sorga, terimalah setiap persembahan pujian penyembahan umat-Mu. Terimalah persembahan dan persepuluhan yang dikembalikan oleh jemaat-Mu, dan berkatilah sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan sebagaimana kami hari ini diberikan kesehatan kekuatan, kiranya dalam ibadah-ibadah berikutnya kami semua juga sehat dan kuat. Dan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tutup ibadah pada hari ini penuh dengan ucapan syukur. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama katakan, amin.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.